Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Betty selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan juga teman-temanku kelas TBN 2A, semoga selalu sehat selalu meskipun adanya COVID-19 ini. Semoga selalu dilindungi oleh Allah dari terhindar dari virus tersebut. Langsung saja, saya Raden Ainur Kalimah Sahada akan membawakan materi yang pertama. Dari kelompok 6 saya sebutkan ya. Yang pertama Raden Ainur Kalimah Sahada, saya sendiri, nomor absen 4. Yang kedua Rahma Rizkina Merdotilah, absen 26. Yang ketiga Hania Sinta Rahmawati Purti, absen 17. Yang keempat Kunti Rosida, absen 33. Selanjutnya Cut Andi Salsabila, absen 36. Dan yang terakhir Wahyudi Cakraningrat, absen 25. Langsung saja saya tunjukkan mid mapping saya. Ini saya buat sendiri ya teman-teman, bisa dilihat. Nanti kalau penjelasannya lebih lanjut bisa dilihat yang mid mapping yang sudah di-share. Yang pertama ini konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama saya menjelaskan di pengertian etika. Etika ini ada tiga pendapat dari beberapa orang yang ahli. Yang pertama, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup baik, tata cara hidup baik diri sendiri maupun orang lain. Etika yaitu moral, itu dari Bertens. Jadi etika itu kehidupan kita sehari-hari, baik itu buruk, pokoknya yang kita lakukan setiap hari itu yang dinamakan etika. Selanjutnya dari Sastro Parteja, etika pada umumnya baik buruk manusia dengan norma-norma dan prinsip yang mengatur kerap disebut moralitas. Jadi Karta Sastra Teja ini dia mengatakan etika itu adalah moralitas kita. Setiap kita melakukan apa-apa yaitu etika itu sama dengan moral. Dan yang terakhir, etika pada umumnya tentang baik buruknya nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena itu tidak untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengembangan saat berada. Itu katanya Frodisi. Jadi Frodisi itu mengatakan bahwa etika itu sama dengan nilai. Jadi nilai itu berkaitan dengan etika. Contohnya nilai kehidupan kita itu sama dengan etika. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga pakar yang menamakan etika ini, beliau mengatakan sama, yaitu kebiasaan sehari-hari kita, baik kebiasaan buruk, baik kebiasaan baik, itu yang dinamakan etika. Selanjutnya yaitu konsep Pancasila sebagai sistem etika. Ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada etika keutamaan, yang kedua ada etika teologis, yang ketiga ada aliran deontologis. Di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama orientasi, watak nilai, dan keterangan. Yang etika keutamaan dulu saya terangkan ya teman-teman. Yang diorientasi itu keutamaan atau kebaikan. Jadi orientasinya itu keutamaan atau kebaikan, seperti itu. Watak nilainya itu disiplin, lalu jujur, belas kasih, murah, dan lain sebagainya, pokoknya baik-baik. Itu yang dinamakan etika keutamaan. Dan keterangannya di sini itu moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Jadi pada agama-agama atau poin-poin agama itu banyak yang menganut pada aliran etika keutamaan. Baik, yang selanjutnya nomor 2 yaitu aliran teologis. Di sini orientasinya itu konsekuensi atau akibat, lalu watak nilainya itu kebenaran atau kesalahan berdasarkan pada tujuan akhir. Jadi pada di teologisnya itu kita lihat pada tujuan akhirnya. Contohnya kayak gini, kita berbuat baik, berbuat ini, berbuat itu, pada ujungnya itu apa yang kita hasilkan itu baik apa buruk, itu yang dinilai dari aliran teologis. Selanjutnya yang keterangannya itu berorientasi pada hasil. Jadi sama dengan yang wataknya itu, kita kalau yang aliran teologis itu melihat dari hasilnya atau hasil akhirnya, seperti itu. Yang terakhir deontologis, yaitu orientasinya kewajiban atau keharusan. Jadi yang diwajibkan, yang diharuskan itu terdapat pada aliran deontologis.
Lalu watak nilainya tuh kelayakan, kepantasan, keharusan. Jadi kayak yang diharuskan, yang pantasnya bagaimana, layaknya bagaimana, itu terdapat pada aliran deontologis. Yang keterangannya ini mementingkan kewajiban dengan sifat sikap imperatif berbuat baik. Jadi tetap berbuat baik, tetapi yang dilihat itu yang wajibnya, harusnya, kelayakannya, seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian yang saya sampaikan dari meet mapping saya. Bisa dilihat lebih jelasnya yang dikirim nanti di gambar. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanya Sinta Rama Putri, nomor absen 17, akan melanjutkan materi dari Mbak Raden mengenai etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penjabaran sila ketuhanan adalah terkait berikut. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualisasi seperti mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis atau sebagai contoh manusia yang memanusiakan manusia. Yang ketiga, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas. Yang keempat, sila kerakyatan mengandung nilai berupa saling menghargai pendapat, dan masih banyak lagi. Yang kelima, sila keadilan mengatur nilai mau peduli atas nasib orang lain dan lain-lain. Terdapat 4 tabiat soleh dari etika Pancasila. Yang pertama, kebijaksanaan. Yang kedua, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan yaitu melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju kepada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal rasa, kehendak yang berupa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kesederhanaan, membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Yang ketiga, keteguhan, membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Yang keempat, keadilan, memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain serta terhadap Tuhan terkait segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, terkait kasus korupsi. Saat ini masih banyak ya korupsi yang melanda di Indonesia sehingga mematahkan sendi-sendi kehidupan dalam negara Indonesia. Yang kedua, terjadi aksi terorisme yang menyebabkan toleransi antara umat beragama menjadi sangat rendah ya. Ini karena aksi terorisme biasanya mengatasnamakan agama. Jadi antara umat beragama itu toleransinya jadi kurang. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran HAM. Saat ini masih banyak pelanggaran HAM, yaitu contohnya pembunuhan, pemerkosaan, itu masih banyak di Indonesia. Jadi dapat mengganggu kehidupan bernegara. Yang keempat yaitu kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini banyak masyarakat terlalu banyak jarak antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai prosesi keadilan di Indonesia. Ketidakadilan di sini menurut saya mengenai korupsi yang banyak sekali potongan atau bisa
atau dalam hal sederhana, dalam penjara mereka masih memiliki fasilitas tetapi tidak dengan contohnya nenek yang mencuri pohon, itu hukumannya bisa lebih berat daripada yang berkorupsi. Yang kelima yaitu banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Ini sangat tidak pantas karena menurut saya orang kaya kok kok membayar pajak aja susah, itu sangat tidak terjamin perilaku yang baik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunti Rosidah, nomor presensi 33. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan latar belakang diberlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam bidang politik untuk mengatur penyelenggaraan bernegara. Bayangkan saja, jika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika sebagai tuntunan para penyelenggara negara, pasti negara kita akan hancur. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan-alasan mengenai diberlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter secara memadai dihadapkan dengan pluralitas nilai akibat globalisasi yang akan mengakibatkan mereka itu kehilangan arah. Nah, dekadensi ini itu akibat dari globalisasi yang tidak searah dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya saja seperti penggunaan narkoba, kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu korupsi akan memaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugas. Ini para penyelenggara negara itu tidak dapat membedakan mana yang boleh dan tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di sini si Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk pemahaman kriteria yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Di sini terlihat dengan rendahnya kesadaran wajib pajak itu untuk membayar pajak. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun itu semakin meningkat untuk membiayai APBN negara. Pancasila sebagai sistem etika dalam hal ini bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak. Yang keempat yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pilihan lain. Kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh berbagai media itu banyak, seperti penganiayaan pembantu oleh majikannya, KDRT, dan penelantaran anak-anak yatim oleh pihak yang seharusnya melindungi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika itu masih kurang. Yang kelima yaitu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dalam sekarang ini masyarakat Indonesia itu cenderung melakukan sesuatu secara emosional, mau menang sendiri dan keuntungan sesaat, tidak mementingkan dampak kedepannya itu seperti apa. Contohnya saja seperti pembakaran hutan di Riau mengakibatkan asap yang lebat. Nah, hal ini Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan dalam undang-undang yang menindak tegaskan masyarakat yang masih melakukan kerusakan lingkungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Andisla Sabila, absensi 36. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem etika. Saya akan menjelaskan melalui mind mapping saya. Nah, di sini yang pertama saya membuat gambar buku ya. Saya menganggap buku itu sumber dari segalanya. Jadi saya menjadikannya sebagai pusat di antara yang lain. Di sini judulnya. Kemudian sumber tersebut dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu
sumber historis, kemudian sumber sosiologis, dan yang terakhir yaitu sumber politis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sumber historis. Jadi pada Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika itu masih berbentuk sebagai filosofi Grundslag dan Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Namun, nilai-nilai moral itu sudah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika itu disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan ke dalam wadah BP7. Sebenarnya ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai temuan dari para peneliti BP7. Nah, kita lanjut kepada era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam ke dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Itu tadi penjelasan mengenai sumber historis. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis. Jadi, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika itu dapat ditemukan di dalam kehidupan masyarakat dari berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau. Nah, di sana itu dalam bermusyawarah mereka itu menggunakan prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Itu salah satu contohnya. Namun sebenarnya masih banyak mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai sumber sosiologis. Kita lanjutkan ke sumber yang ketiga, yaitu sumber politis. Jadi, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika itu terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Nah, di sini Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma di bawahnya yang memiliki sifat konkret. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai etika politik. Jadi, etika politik itu mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik itu memiliki 3 dimensi yang saya gambarkan ke dalam mind mapping saya. Nah, ini. Yang pertama yaitu dimensi tujuan. Jadi, dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Yang kedua yaitu dimensi sarana. Jadi, dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dari prinsip-prinsip dasar, pengorganisasian politik, pengorganisasian praktik, penyelenggaraan negara yang mendasari institusi sosial. Dan yang terakhir yaitu dimensi aksi politik. Jadi, dimensi aksi politik itu berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik sendiri itu terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan.
Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi, situasi, dan paham permasalahan. Baiklah, itu sedikit penjelasan saya dari mind mapping yang telah saya buat mengenai sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem etika. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahma Rizkina. Saya akan melanjutkan materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya sudah membuat map mappingnya. Di sini saya menggambarkan ada 2 buah pohon. Pohon yang pertama itu mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pohon kedua itu mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kenapa di sini saya ada menggambarkan arah panah seperti ini? Karena di antara 2 buah pohon ini itu saling berkaitan. Nah, begitu ya. Nah, di pohon yang pertama sama yang kedua itu dinamika sama tantangan itu sama-sama diuraikan lagi. Nah, di dinamikanya itu ada tiga zaman. Nah, di tantangannya pun juga sama, ada 3 zaman. Nah, untuk dinamikanya itu ada zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan era reformasi. Begitupun di pohon yang menjelaskan mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem etika, itu juga sama. Yang pertama itu zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan era reformasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman-zaman yang ada di dinamika dan tantangan. Nah, di dinamika pada zaman Orde Lama itu pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik. Lalu yang kedua pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu pada zaman era reformasi itu sistem etika Pancasila itu tenggelam dalam euforia demokrasi. Nah, lalu di pohon yang kedua dalam tantangan Pancasila sebagai sistem etika itu juga ada pada zaman Orde Lama. Nah, pada zaman Orde Lama itu tantangan terhadap Pancasila itu sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan. Lalu dalam zaman Orde Barunya itu sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru itu terkait dengan masalah KKN. Apa sih KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggara negara. Lalu yang terakhir pada zaman era reformasi. Nah, pada zaman era reformasi itu sistem etika pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Nah, sekian dari saya mengenai map mapping dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya yaitu Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Cangkraningrat. Saya akan menjelaskan subbab yang kelima yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu sila yang pertama adalah berkeyakinan terhadap Tuhan yang merupakan prinsip-prinsip moral. Artinya, tindakan manusia berdasarkan nilai moral pada suatu ajaran agama tersebut. Yang kedua, sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan yang terletak pada actus humanus yang merupakan tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi yang tidak sama dengan actus humani yang merupakan tindakan manusia yang biasa. Sila persatuan terletak pada kesediaan warga negara untuk hidup bersama sebagai bangsa. Artinya, warga negara tidak mementingkan kepentingan individu atau kelompok, melainkan untuk kepentingan bersama sebagai warga negara. Sila kerakyatan
terletak pada prinsip musyawarah mufakat. Artinya, hargailah dirimu sendiri jika kamu ingin dihargai orang lain. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mufakat. Perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tapi lebih menekankan pada keutamaan yang terdapat pada nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Sama halnya dengan Pancasila sebagai sumber moral bagi penentu sikap, inspirasi, keputusan bagi setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance kepada setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem etika yang dapat dijadikan dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika yang dapat menyaring nilai pluralitas yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pikiran warga negara. Mungkin dari saya itu, kurang lebihnya. Wallahumma fiq ila qaumin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh pemateri sudah menyampaikan dari mid mappingnya masing-masing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mid mappingnya kurang jelas, apabila pengucapannya kurang jelas, apabila yang disampaikan kurang jelas kepada teman-teman semua. Saya perwakilan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.